parametrik dan non-parametrik menggunakan SPSS. Baik, di sini langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Kita masuk ke variable view. Kita akan masukkan di bagian nama. Yang pertama yaitu kita ketik hasil. Yang kedua itu kita ketik kelas. Setelah itu di bagian desimal kita buat 0. Di bagian values non yang kedua itu kita ketik di bagian value-nya 1. Di bagian labelnya kelas eksperimen. Setelah itu kita add. Di bagian value-nya kita isi 2 dan di labelnya kelas kontrol. Setelah itu kita add. Oke. Selanjutnya kita balik ke data view. Nah, di sini kita ada hasil dan kelas karena kita sudah membuat di variable view tadi. Selanjutnya kita bisa masuk ke Excel karena kita sudah mempunyai data di Excel. Di sini kita akan mengopi data yang kita punya, kita copy, kita akan pindahkan ke aplikasi SPSS. Kita masukkan ke data view. Sini saya copy, pastekan ke SPSS di bagian hasil dan kelas. Nah, sudah. Setelah ini saya akan menguji data ini normal atau tidak, yaitu menggunakan uji parametrik. Di sini bisa klik analyze, descriptive statistic, setelah itu explore. Kita pindahkan bagian hasil ke dependent list. Kita pindahkan bagian kelas ke factor list. Klik floats. Jangan lupa karena kita tadi sudah dan ingin mengecek data ini normal atau tidak, kita akan checklist normality of float with test. Continue. Oke. Nah, di sini sudah muncul hasilnya. Test of normality, kita bisa lihat nilai signifikannya lebih besar atau lebih kecil, dia akan normal atau tidak, kita bisa lihat dari hasil signifikannya. Setelah itu selanjutnya kita kembali ke data yang tadi, ke aplikasi SPSS, klik analyze dan klik compare means. Setelah itu klik one way ANOVA karena kita di sini bakal ngecek homogenitas atau tidak. Hasil dipindahkan ke dependent list, kelas dipindahkan ke faktor. Setelah itu klik option dan klik homogeneity of variant test. Karena di sini kita akan menguji data ini homogen atau tidak. Klik continue, klik OK. Di sini kita dapat hasilnya dari homogen dan ANOVA. Bisa dilihat dari nilai signifikannya lebih besar atau lebih kecil, maka data itu akan homogen. Selanjutnya kita akan uji T. Kembali ke data yang tadi, kita klik analyze, klik compare means, dan setelah itu klik independent sample t-test.
kita pindahkan hasil ke tes variabel, kelas ke grouping variable. Kita klik define groups. Di bagian grup 1 kita ketik 1, di bagian grup 2 kita ketik 2. Continue. Oke. Nah, di sini kita dapat hasilnya. Ini grup statistiknya, ini independent sample test. Bisa kita lihat dari nilai signifikannya yaitu 0,962. Selanjutnya kita akan uji non parametrik, yaitu di sini saya akan uji mean Whitney U, yaitu klik analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialog, dan diklik to independent sample. Terdapat hasil, dipindahkan ke tes variabel, kelas pindahkan ke grouping variabel. Kita klik define groups, dan jangan lupa di grup 1 isi 1, di grup 2 isi 2. Continue. Dan kita harus memastikan bahwasannya di sini sudah terchecklist bagian mean Whitney U. Karena di sini kita akan menguji mean Whitney. Ya, oke kan? Dan ini hasilnya. Kita bisa lihat hasilnya dari sini. Nah, setelah itu kita sudah menguji parametrik, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji T. Dan non parametriknya kita memakai uji mean Whitney.